Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat kalian semua yang udah klik video ini. Dan seperti biasa nih guys, di video kali ini kita akan memberikan informasi-informasi ataupun berita-berita menarik, unik, inspiratif. Dan tentunya nih mudah-mudahan video ini juga bermanfaat buat kita semua, amin. Oke guys, dan di video kali ini kita akan membahas berita terbaru lagi atau berita terupdate, dimana emang kejadian yang baru-baru ini terjadi, yaitu sebuah kerusuhan kembali setelah emang kemarin di Indonesia juga ada kejadian kerusuhan ya guys, yaitu sebuah kerusuhan Kanjuruhan. Dan kembali lagi ada informasi bahwa emang ada kerusuhan di Korea Selatan yang dimana mereka ini sedang melakukan yaitu sebuah perayaan Halloween yang katanya ini juga mengakibatkan banyak nyawa melayang nih guys. Dan bukan hanya puluhan, bukan hanya beberapa orang gitu ya, tapi ini juga sampai ratusan orang yang meninggal dunia. Oke guys, tapi sebelum itu kita akan membahas terlebih dahulu nih guys, bagaimana sih sejarahnya Halloween itu sendiri, karena aku juga penasaran, sebenarnya belum pernah tahu sejarahnya si Halloween ini gimana, karena kita itu tahu Halloween aja gitu ya, nggak pernah tahu yang namanya sejarahnya gimana sih, kenapa disebut Halloween dan juga sebagainya. Oke, sebelum kita ke kronologi kerusuhan yang ada di Korea Selatan, kita terlebih dahulu akan membahas apa sih itu Halloween ataupun sejarah Halloween itu seperti apa. Oke guys, tanpa lama-lama lagi kita langsung saja ke pembahasannya. Ini dia, check it out. Oke guys, Halloween atau kependekan dari All Hallow Evening atau bisa diartikan sebagai malam hari ini adalah sebuah perayaan yang biasa orang-orang merayakannya pada tanggal 31 Oktober. Dan biasanya Halloween ini juga dapat dijumpai di beberapa negara, dan sekarang ini termasuk di Indonesia juga sudah banyak orang yang emang merayakan yang namanya Halloween ya guys. Halloween ini juga bisa diartikan sebagai malam hari raya semua orang kudus, yaitu di kekristenan barat. Perayaan tersebut mengawali peringatan Trihari masa para kudus atau disebut juga dengan All Hallow Tide, yaitu suatu periode dalam tahun liturgi yang didedikasikan untuk mengenang orang yang sudah meninggal dunia, termasuk para kudus ataupun santa ataupun martir atau semua arwah yang sudah meninggal dunia. Di dalam ajaran umat Kristen yang beriman, terdapat keyakinan yang luas bahwa Halloween ini sebuah tradisi yang bermula dari festival-festival panen Kelt kuno yang mungkin memiliki akar-akar pagan ataupun paganisme. Dan seperti yang kita tahu bahwa orang-orang pagan ini adalah penyembah para patung. Namun, sejumlah pihak meyakini bahwa Halloween ini bermula secara independen sebagai perayaan orang-orang Kristen. Mungkin ini ada beberapa versi orang yang emang meyakini dengan apa sebenarnya Halloween ini. Ya mungkin tergantung pada masing-masing orang yang meyakininya saja ya guys. Kegiatan saat Halloween ini meliputi trick or treat atau hal yang terkait penyamaran dengan kostum yang seram, menghadiri pesta kostum Halloween, mendekorasi, mengukir waluh menjadi jack-o'-lantern atau menyalakan api unggun besar, permainan ramalan atau penungan, apple bobbing, bermain lelucon praktis, mengunjungi atraksi berhantu, menceritakan dongeng menakutkan, dan menonton film horor. Penggunaan kata Halloween berawal sejak tahun 1785 dan berasal dari kekristenan. Jadi intinya Halloween ini adalah sebuah perayaan untuk orang-orang Kristen ya guys. Jadi sebenarnya kalau orang-orang Muslim itu tidak boleh merayakan yang namanya Halloween guys. Karena kenapa? Karena emang Rasulullah juga pernah mengatakan kita itu tidak boleh ikut-ikutan dalam perayaan orang-orang kafir atau orang-orang non-Muslim gitu ya. Jadi emang perayaan Halloween ini tidak diperuntukkan untuk orang Muslim ya guys. Kata Halloween ini juga dapat diartikan sebagai malam yang dikuduskan atau malam yang suci, dan berasal dari sebuah istilah Skotlandia untuk All Hallow Eve atau malam para kudus, yaitu malam sebuah hari raya semua orang kudus. Dalam bahasa Scot, kata Eve adalah even dan dipendekkan menjadi in atau in seiring berjalannya waktu. All atau Hallow Eve berevolusi menjadi Halloween. Oke guys, dan itulah dia sedikit tentang sejarahnya tradisi ataupun perayaan Halloween. Dan sekarang kita akan membahas tentang kejadian kerusuhan Halloween yang terjadi di Korea Selatan, tepatnya di kota Seoul, Itaewon. Oke guys, tanpa lama-lama lagi, ini dia kronologi kerusuhan Itaewon. Check it out.
Tragedi kerusuhan Itaewon, Korea Selatan terjadi pada hari Sabtu tanggal 29 Oktober 2022. Dan kejadian ini terjadi pada malam hari waktu setempat. Dari tragedi festival Halloween yang terjadi di Itaewon, Korea Selatan ini, setidaknya ada sekitar 156 orang yang meninggal dunia. Banyak pihak yang menduga bahwa mereka ini meninggal dunia akibat berdesak-desakan, dan setelah itu mereka sesak nafas dan mereka juga dinyatakan sebagai meninggal dunia akibat henti jantung. Insiden tersebut terjadi ketika kerumunan besar yang merayakan Halloween di Itaewon pada Sabtu malam waktu sekitar Korea Selatan. Nah, dan acara Itaewon 2022 ini adalah acara Itaewon yang pertama setelah emang 3 tahun sebelumnya ini tidak pernah dirayakan lagi karena emang kasus COVID-19. Dan pada saat kasus COVID-19-nya ini dicabut, akhirnya mereka pun melakukan ataupun merayakan pesta Halloween tersebut. Nah, dikarenakan emang mereka ini sudah 3 tahun tidak pernah merayakan pesta Halloween lagi, mungkin mereka ini banyak banget yang antusias untuk merayakannya nih guys, sehingga mereka ini rela berdesak-desakan atau rela bersempit-sempitan ke jalan raya untuk merayakan Halloween tersebut. Dan ada beberapa saksi nih yang menggambarkan bahwa kejadian ini sangat tidak bisa diatur atau mungkin tidak kondusif ketika emang sudah menjelang larut malam, yaitu sekitar pukul 22.30, di mana ratusan orang rela bersempit-sempitan di gang yang sempit dan emang sama sekali tidak bisa gerak guys, dan sampai polisi pun akhirnya turun ke lapangan. Dan juga banyak yang menyebutkan bahwa keramaian di Jalan Itaewon ini 10 kali lipat dibandingkan biasanya. Banyak orang yang mengatakan bahwa kerusuhan ini terjadi akibat adanya bentrok di antara para peserta festival. Namun tidak hanya itu guys, banyak orang yang juga mengungkapkan bahwa insiden tersebut akibat adanya orang-orang yang emang menggunakan beberapa barang haram seperti narkoba dan juga alkohol dan juga yang lainnya. Nah, mungkin dari obat-obatan itulah mereka ini menjadi tidak terkendali ya guys. Makanya banyak yang bentrok dan juga tidak bisa mengendalikan dirinya sendiri sehingga terjadilah kerusuhan tersebut. Dan menurut informasi, banyak pihak yang menyalahkan pihak kepolisian karena emang respon yang begitu lambat dari pihak kepolisian, karena emang ada sekitar 79 panggilan kepada polisi dan tidak dapat respon. Sehingga kepolisian Korea Selatan banyak mendapatkan kritik. Dan menurut informasi, ada 2 orang warga negara Indonesia yang emang menjadi korban dari kerusuhan Itaewon tersebut. Namun, 2 warga negara Indonesia tersebut hanya mengalami luka-luka dan kabarnya sekarang mereka ini sudah sehat kembali nih guys. Oke guys, dan itulah sedikit tentang kronologi kerusuhan yang terjadi di Korea Selatan atau biasa disebut dengan tragedi Itaewon. Dan saya ucapkan banyak-banyak terima kasih bagi kalian semua yang udah nonton video ini, dan jangan lupa untuk like, komen, dan juga subscribe. Oke, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.